Pada video tutorial kali ini dengan saya Aditya Hananto, kita akan membahas cara untuk mengupload OS image ke ifng agar bisa kita emulate di lab. Oke. Jadi yang pertama kita membutuhkan SFTP client, yaitu WinSCP, bisa juga yang lain seperti FileZilla. Oke. Kita bisa download di link ini. Link untuk download saya taruh juga di deskripsi video. Oke, ini adalah tampilannya. Kita tinggal klik download. Nanti seharusnya sukses downloadnya, ukurannya sekitar 10 MB. Kemudian selain WinSCP, untuk keperluan lab kita membutuhkan putih. Nah, ini linknya, nanti saya share juga. Nah, menggunakan 32 bit atau 64 bit ya, tergantung dari OS yang kita pakai. Kalau sekarang mungkin kebanyakan kita menggunakan OS 64 bit. Baik, setelah kita sudah download WinSCP, kita install, kemudian kita buka seperti ini. Nah, kita pilih new site, kemudian protokolnya SFTP, hostname-nya adalah IP address dari ifng. Kita lihat IP address ifng-nya di VMware-nya, yaitu ini IP-nya. Nah, IP-nya disesuaikan dengan ifng di masing-masing notebook ya. Oke, kita masukkan di situ 254.133. Kemudian username-nya, karena saya masih menggunakan default ya, saya pakai root dan passwordnya if. Jadi saya tidak utak-atik passwordnya. Kalau password ifng-nya sudah diganti, maka disesuaikan passwordnya ya. Kemudian save. Kemudian kita bisa masukkan namanya di sini. Oke, saya kasih nama ifng2@local ya, karena sebelumnya saya sudah punya VM ifng. Kemudian ini lokal ya. Kemudian password boleh di save, boleh tidak. Nih, kalau pengen cepat ya save password, tapi kalau mau lebih secure tidak usah di save passwordnya. Oke, saya pilih save password, kemudian login. Oke, ada pertanyaan masalah key, kita jawab yes. Nah, kita sudah berhasil masuk ya di sebelah kanan ini. Nah, di sebelah kiri saya punya beberapa OS image. Ada virtual iOS, itu untuk router Cisco. Kemudian virtual iOS layer 2 L2 untuk switch Cisco. Kemudian ada juga Asavi, ini adalah firewall ASA virtual ya dari Cisco. Oke, kita upload kemana? Kita upload ke OPT Unit Lab Add-ons Kemu ya. Kemudian kita upload. Di contoh ini saya akan mengupload router dan switch. Caranya sama kalau mau upload yang lain. Kemudian klik kanan, kemudian pilih upload. Nah, kita tunggu proses uploadnya. Nah, ketika kita mengupload, kita upload ke folder sesuai dengan nama yang ditentukan oleh ifng. Jadi nama foldernya nggak boleh ngasal ya. Contoh ASA, maka nama foldernya adalah asavi dash atau tanda minus di sini. Di belakangnya terserah kita mau ikuti dengan versi dan sebagainya. Kemudian nama filenya .qcall2 ya extensionnya. Nah, namanya juga nggak boleh sembarangan. Jadi virtioa ya virtioa. Kalau HDA ya HDA. Ya. Jadi tidak boleh nama folder dan nama file qcall2-nya itu sembarangan, nggak boleh. Nah, karena saya tadi ingin emulate router dan switch Cisco ya, virtual iOS. Nah, ini Vios ini untuk layer 3 Cisco router, kemudian Vios L2 ini untuk switch Cisco. Kemudian ini adalah virtioa. Nanti kita cek di dalamnya adalah virtioa nama filenya. Oke, sudah selesai. Coba kita cek di dalam. Nah, namanya virtioa ya. Jadi udah selesai. Ya, untuk upload kita sudah selesai. Nah, berikutnya setelah kita selesai upload, jadi kita udah selesai langkah ketiga, maka langkah berikutnya adalah kita melakukan fix permission agar OS image tersebut bisa dijalankan ya. Nah, ini nama file dan foldernya di sini opt unit lab wrappers unit wrapper ya. -e fix permissions. Oke, kita ke VMware-nya. Kita masuk ke
Oke, salah, bukan CD ya, maaf. Nah, jadi nggak perlu pakai CD, tadi saya salah ya. Oke, ini udah sukses. Sekarang kita ingin memastikan benar nggak image yang sudah kita upload tadi bisa dipakai atau enggak. Kita masuk ke if ng-nya. Oke, kita login dulu. Saya menggunakan default juga username passwordnya di sini admin, passwordnya if. Kemudian kita bikin folder testing lab. Jadi supaya lebih rapi, sebaiknya lab kita masukkan ke dalam folder. Oke, setelah kita masuk ke dalam folder testing lab itu, kita tambahkan new lab. Nama labnya test 1. Oke, save. Oke, kita bisa klik kanan, tambahkan node, ya, atau bisa juga di sini add object node, ya, ada dua cara. Kemudian tadi saya upload Vios, ya, router, klik, namanya bebas, misalkan saya kasih nama R1. Oke, kemudian berapa router yang mau kita tambahkan? Bisa 1, bisa 2. Kalau misalkan saya mau tambahkan 2. Oke, enter. Saya punya R11 dan R12 ya. Kalau misalkan namanya nggak sesuai, kita mau ganti namanya, kita bisa klik edit. Ini namanya R1 saja. Kemudian ini namanya R2 saja. Nah, berikutnya saya tambahkan switch Vios. Kita lihat di sini kalau warna abu-abu ini belum diupload image-nya. Tadi saya baru upload Vios untuk router dan switch, jadi hanya dua ini yang warnanya biru, yang lainnya masih abu-abu. Oke, berikutnya saya kasih nama switch saja dan ada dua device yang saya tambahkan. Switch 3, switch 4 ya, karena urut tadi 1, 2, sekarang 3 dan 4. Kalau kita mau ganti namanya, sama, kita klik kanan edit, switch 1. Kemudian yang ini switch 2. Oke. Nah, berikutnya kalau kita mau menghubungkan antar device, kita taruh kursor kita di dekat device itu ada gambar colokan ya. Nah, tinggal kita drag, kita hubungkan ke sini. Nah, ini interface-nya, misalkan saya pilih port 1, ketemu port 1. Kemudian port 2, port 0 ketemu port 0 antara R1 R2. Kemudian port 1 ketemu port 1 ya. Nggak harus sama sih, tapi supaya rapi aja, port 1 ketemu port 1. Kita bisa pindah-pindahkan device-nya. Oke. Kita sudah membuat topologi. Berikutnya kita klik kanan, kemudian kita start R1. Kita tunggu sampai warnanya biru, kan sebelumnya abu-abu, sekarang warnanya sudah biru. Kemudian kita klik kanan. Nah, ini tidak ada pilihan konsol, maka supaya mengakses konsolnya kita klik kiri saja. Nah, kalau menggunakan Firefox, keuntungannya adalah dia mengeluarkan pop-up window menanyakan kita mau pakai apa, ya. Misalkan tadi kita sudah download putih, kita bisa pilih choose putih yang ada di desktop ya, ini kita pilih putih, open. Kita pilih putihnya, kemudian open link. Oke, Windows Microsoft akan menanyakan apakah mau tetap dipakai karena ini bukan dari Microsoft Store. Kita tekan enter. Oke, sudah muncul ya tampilannya. Kita tunggu sampai selesai booting. Ini di router, coba kita lakukan juga di switch. Kita klik kanan switchnya, start.
Tunggu sampai warnanya berubah menjadi biru. Kemudian kita klik kiri. Kemudian kita pilih putih. Boleh yang lain kalau misalkan kita punya secure CRT dan sebagainya. Salah satu favorit saya adalah super putih. Ini adalah putih yang support multi tab. Oke, saya demokan yang putih. Kita tunggu sampai proses bootingnya selesai dan masuk ke promnya. Nah, ini udah masuk ya. Di router saya jawab no untuk segera masuk ke command line interface. Oke, untuk switch sudah masuk. Tinggal kita tunggu routernya. Baik. Jadi demikian cara mengupload image ke dalam ifng. Kemudian bagaimana membuat simple lab. Nah, kalau misalkan kita sudah selesai, kalau kita mau close maka agak ada keterangan error. Perangkat harus di power off. Ya. Tapi kalau misalkan kita tidak mau mematikan, tapi ingin keluar dari session ini, jadi mau kita tinggal labnya, kita bisa klik logout. Jadi perangkat masih nyala, ya. Kita bisa tes, kita login lagi sebagai admin. Dan dua perangkat ini masih nyala. Jadi kalau kita mau close, itu perangkat harus dimatikan dulu semua. Cara mematikan, kita bisa klik kanan, stop. Bisa juga secara keseluruhan. Jadi kita pilih more action di sini, kemudian stop all nodes. Ya, kita matikan semua nodes. Ada keterangan di sebelah kanan, stop ya. Kita bisa close lab. Kita bisa sign out. Baik, demikian tutorial pada kesempatan kali ini bagaimana cara mengupload image ke ifng dan membuat simple lab.
Sampai berjumpa lagi di tutorial berikutnya dengan saya Muhammad Aditya Hananto. Terima kasih.